saudara-saudari yang terkasih, dan sahabat-sahabat muda di mana saja berada. Salam jumpa dan salam sehat untuk semuanya. Kita bertemu kembali di channel Paroki Santo Yusuf Blitar, Katekese 10 menit mengenal Tuhan. Bersama saya, Suster Natalia SSPS, dengan tema Mengapa Orang Katolik Memasang Kandang Natal. Tema ini merupakan pertanyaan yang mungkin sering kita dengar baik dari orang luar Katolik maupun orang Katolik sendiri. Tradisi pembuatan kandang Natal berangkat dari apa yang dibuat oleh Santo Fransiskus Assisi pada perayaan Natal pada tahun 1223 di sebuah desa Greccio di Italia. Santo Bonaventura mengisahkan Natal ini demikian. Dalam tahun ketiga sebelum wafatnya Santo Fransiskus Assisi, terjadilah bahwa hamba Allah memutuskan untuk merayakan semeriah-riahnya peringatan kelahiran anak-anak Yesus di Greccio untuk menghidupkan kembali peristiwa itu. Agar perayaan itu jangan sampai dicap sebagai pemasukan sesuatu yang baru, maka Santo Fransiskus memohon izin dan mendapat izin dari Sipraus. Fransiskus Assisi meminta menyiapkan palungan, domba, lembu, sapi, dan segala sesuatu yang akan nanti dirayakan di Greccio. Fransiskus juga mengundang saudara-saudara didatangkan ke situ. Rakyat pun datang berbondong-bondong. Maka hutan menggenakan suara-suaranya, dan malam yang terhormat itu menjadi terang benderang oleh obor-obor dan lilin-lilin yang banyak sekali dan bercahaya, dan menjadi meriah oleh lagu-lagu yang merdu dan selaras. Dipenuhi dengan kasih sayang, Fransiskus Assisi berdiri di depan palungan. Ia bercucuran air mata dan serta-merta disukai dengan sukacita. Perayaan misa dilangsungkan di atas palungan. Dan selaku diakon, Santo Fransiskus menyanyikan Injil suci. Ia berkhotbah kepada semua orang yang hadir dalam perayaan Natal tentang kelahiran raja yang miskin. Dan setiap kali Fransiskus menyebut namanya, maka ia menamakan karena kelembutan cinta kasihnya, kanak-kanak dari Bethlehem. Seorang satria yang amat bijak dan terpercaya, dan demi cinta kasih Kristus telah meninggalkan kesatriaan duniawi dan terikat oleh persahabatan akrab dengan Santo Fransiskus Assisi, yaitu Yohanes dari Greccio. Yohanes mengatakan bahwa dia melihat kanak-kanak yang bagus tidur di dalam palungan itu. Kanak-kanak itu dibopong Bapak Fransiskus yang berbahagia
dengan kedua belah tangannya, dan kelihatannya dibangunkannya dari tidur. Bukan hanya kesucian ksatria yang saleh yang melihat itu, membuat penglihatan itu patut dipercaya, tetapi juga kenyataan yang ditunjukkan membenarkan itu, dan mukjizat yang menyusul meneguhkan itu. Sebab teladan yang telah diperlihatkan oleh Santo Fransiskus Assisi kepada dunia telah membangunkan hati orang-orang yang imannya kepada Kristus telah membeku. Dan jerami palungan yang disimpan rakyat menyembuhkan secara ajaib. Binatang-binatang yang sakit dapat diluputkan sehingga menjadi sembuh. Binatang-binatang itu terhindar dari berbagai penyakit. Demikianlah Allah memuliakan hamba-Nya, Santo Fransiskus Assisi, dalam segala-galanya dan menunjukkan dengan tanda-tanda yang ajaib yang kentara berdaya guna berkat doa sucinya. Saudara-saudariku yang terkasih dan sahabat-sahabat muda, kita baru saja mendengar secara sekilas tentang sejarah awal mula Goa Natal, kandang Natal, yang dimulai oleh Santo Fransiskus Assisi bersama para saudara dan umat di Greccio. Dari kisah Natal ini, di Greccio dan kemudian dihidupi oleh gereja secara luas, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Mengapa pembuatan kandang Natal ini merupakan tradisi yang baik yang perlu dilestarikan. Yang pertama, memasang kandang Natal adalah cara untuk meneruskan tradisi gerejawi yang telah memberikan makna dan kekhususan dalam perayaan Natal selama berabad-abad. Ini merupakan bagian dari warisan iman yang diwariskan oleh Santo Fransiskus Assisi dan tokoh gereja. Yang kedua, memasang kandang Natal adalah simbol nyata dari kehadiran Kristus di dunia. Dalam setiap figur dan elemen yang ada di dalamnya, kita disuguhkan pengalaman visual yang membangkitkan kembali kisah kelahiran Yesus, mengingatkan kita akan keajaiban inkarnasi. Yang ketiga, kandang Natal bukan sekedar dekorasi, tetapi alat yang membantu kita untuk merenungkan dan merayakan kisah kelahiran Yesus. Dengan patung-patung dan figur yang ditempatkan di dalamnya, kita dapat memvisualisasikan momen-momen penting dari kisah Natal dan menumbuhkan rasa syukur akan kasih Allah yang menyelamatkan. Yang keempat adalah tradisi memasang kandang Natal mengajarkan umat Katolik akan nilai kesederhanaan dan kerendahan hati. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang seringkali dipenuhi dengan kegemilapan, kandang Natal mengajak kita untuk kembali ke pokok nilai, menghargai kehidupan yang sederhana dan penuh makna.
Kelima, kandang Natal menjadi pusat refleksi rohani selama masa Advent dan Natal. Dengan melibatkan diri dalam merenungkan setiap elemen dalam kandang seperti bintang, gembala, dan 3 orang bijak, kita dapat mendalami pemahaman akan pesan spiritual yang terkandung dalam kisah Natal. Yang keenam, melihat kandang Natal, baik di rumah maupun di mana saja, memberikan atmosfer kedamaian, sukacita, dan harapan. Ini bukan dekorasi, melainkan sumber inspirasi untuk menyambut kedatangan Sang Penebus dengan hati yang penuh sika dan rasa syukur. Yang ketujuh, pemasangan kandang Natal dapat menjadi sarana untuk memberikan pengajaran rohani kepada anak-anak dan keluarga. Melalui kandang ini, orang tua dapat menceritakan kisah tentang kelahiran Yesus dan mengajarkan nilai-nilai kehidupan Kristen. Saudara-saudariku yang terkasih dan sahabat-sahabat muda, dengan melihat 7 poin yang telah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa pembuatan kandang Natal merupakan sebuah tradisi yang amat berguna untuk kehidupan kita sebagai seorang Katolik. Karena dengan pembuatan kandang Natal, kita dapat dibantu untuk semakin mengenal, mencintai Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita. Semoga pada masa Natal ini, kandang Natal yang telah kita buat atau kandang Natal yang telah kita temukan di mana saja dapat membantu kita untuk bermenung sehingga kehidupan rohani kita boleh semakin dipercaya. Saudara-saudariku yang terkasih dan sahabat-sahabat muda, kita baru saja mendengarkan dan melihat secara sekilas mengenai mengapa orang Katolik memasang kandang Natal. Semoga dengan pertemuan kita yang singkat ini, lewat pertemuan-pertemuan yang nantinya, kita semua, iman kita semakin dihidupkan, kepercayaan kita semakin diteguhkan, dan kita pantas merayakan kedatangan Sang Juru Selamat di hati kita, di dalam keluarga kita, di masyarakat kita. Selamat menantikan perayaan Natal. Tuhan memberkati kita semua.